Assalamualaikum, para pendengar yang terhormat. Selamat datang dalam kisah yang akan membawa kita melintasi jalan-jalan ramai Surabaya, di mana cinta tumbuh di tengah deru mesin dan debu kota. Ini adalah cerita tentang Maya, seorang insinyur wanita berbakat, dan Bima, seorang pengemudi ojek online yang menyimpan rahasia besar rahasia yang akan mengguncang pandangan keluarga Maya dan semua orang di sekitar mereka. Bayangkan sebuah senja di Surabaya, ketika matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung tinggi dan asap knalpot memenuhi udara, di sebuah sudut kota, di dekat proyek pembangunan jembatan besar. Maya berdiri dengan helm keselamatan di tangan, wajahnya lelah namun penuh semangat setelah seharian bekerja di lapangan. Jaket kerjanya berdebu, tapi matanya bersinar dengan tekad. Di sisi jalan, Bima menunggu di atas motornya. Jaket hijau ojolnya sedikit kusut, tapi senyumnya hangat seperti mentari senja. "Ke rumah, Mbak Maya?" tanyanya dengan suara riang. Seolah-olah perjalanan singkat itu adalah petualangan kecil mereka berdua. Surabaya, dengan segala hiruk-pikuknya, adalah latar dari kisah ini. Jalanan dipenuhi suara klakson, pedagang kaki lima yang menjajakan sate dan es kelapa, serta para pengemudi ojol yang berlomba melawan waktu. Di tengah keramaian itu, Maya dan Bima mulai saling mengenal lewat perjalanan-perjalanan singkat dari lokasi proyek rumah Maya. Namun, hubungan mereka tak luput dari sorotan mata masyarakat. Di warung-warung kopi dan obrolan tetangga, bisik-bisik mulai terdengar. "Apa yang insinyur secantik itu cari dari pengemudi ojol?" tanya seorang ibu di pasar. "Dia bisa dapat pria yang lebih mapan, bukan begitu?" sahut yang lain sambil menggelengkan kepala. Di rumah besar keluarga Maya di pinggiran Surabaya, ayahnya, Pak Wiranto, memandang hubungan ini dengan kemarahan yang tersembunyi. Sebagai seorang pengusaha properti yang bangga dengan kesuksesan keluarganya, ia tak bisa menerima bahwa putrinya, seorang insinyur berpendidikan tinggi, dekat dengan seorang pengemudi ojol. Bima itu tak punya masa depan. "Maya," katanya suatu malam, nada suaranya tegas namun penuh kekhawatiran, "kau harus menjauh darinya. Aku ingin kau menikah dengan seseorang yang setara dokter, pengusaha, atau setidaknya insinyur seperti dirimu." Maya hanya diam, tapi hatinya bergejolak. Ia tahu ayahnya hanya ingin yang terbaik. Tapi bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa Bima bukan sekadar pengemudi ojol? Ada sesuatu dalam diri Bima, kebaikan, kecerdasan, dan semangat yang tak pernah padam yang membuatnya berbeda. Dan yang lebih penting, apa rahasia yang disembunyikan Bima yang bahkan Maya sendiri belum tahu? Jalanan Surabaya dengan deru motor dan lampu-lampu kota menjadi lebih dari sekadar latar. Ia adalah simbol kehidupan yang dinamis, penuh perjuangan, dan syarat dengan penilaian. Disinilah Maya dan Bima bertemu di antara debu proyek dan deru mesin motor. Di tengah pandangan sinis dan harapan yang tersembunyi, ini adalah kisah tentang cinta yang harus melawan arus, tentang keberanian untuk memilih hati di atas ekspektasi, dan tentang rahasia yang akan mengubah segalanya. Senja di Surabaya mulai memudar, digantikan oleh langit kelabu yang menandakan hujan akan segera turun. Maya berdiri di tepi trotoar dekat lokasi proyek jembatan. Jaket kerjanya basah oleh keringat. Setelah seharian mengawasi pekerjaan di lapangan, ia menghela napas, menatap langit yang semakin gelap, berharap bisa segera sampai di rumah sebelum hujan deras. Tiba-tiba, suara klakson motor yang familiar menggema di telinganya. Bima muncul dengan motornya. Jaket hijau ojolnya berkibar tertiup angin. "Mbak Maya, cepat naik. Hujan mau datang," serunya dengan senyum lebar, seolah badai yang mendekat hanyalah lelucon kecil. Saat Maya melompat ke jok belakang, tetesan hujan mulai jatuh. Bima dengan cepat melepas jaket plastiknya dan memakaikannya ke tubuh Maya. Meski itu berarti pundaknya sendiri basah kuyup. "Jangan sampai Mbak kedinginan," katanya. Suaranya tulus, meski harus berteriak melawan deru angin dan hujan. Maya merasa hangat di dalam hati, bukan hanya karena jaket itu, tetapi karena perhatian Bima yang begitu alami.
Perjalanan singkat ke rumahnya terasa berbeda kali ini, ada sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Di tengah hujan yang semakin deras, motor Bima terpaksa berhenti di bawah pohon besar untuk berteduh. Mereka duduk di bawah kanopi kecil sebuah warung yang sudah tutup, menunggu hujan reda. Disinilah, untuk pertama kalinya, Maya dan Bima benar-benar berbincang. Bima bercerita tentang hidupnya sebagai pengemudi ojol, tentang pagi-pagi buta yang ia habiskan di jalanan Surabaya, dan tentang keluarganya yang sederhana di kampung. Hidup gak selalu mudah, Mbak, katanya, matanya memandang hujan yang jatuh. Tapi aku suka melihat kota ini dari motor. Setiap sudut punya cerita. Maya terpesona oleh cara Bima berbicara sederhana, tapi penuh makna, seolah ia memahami Surabaya lebih dalam daripada siapapun. Maya, yang biasanya pendiam, mulai membuka diri. Ia bercerita tentang tekanan di proyek jembatan, tentang mimpinya membangun sesuatu yang bermanfaat untuk warga Surabaya, dan tentang ayahnya yang selalu mengharapkan yang terbaik untuknya. Bima mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, matanya penuh empati, ketika Maya menawarkan uang tambahan sebagai tanda terima kasih atas jaket dan perhatiannya. Bima menggeleng. Menolong orang itu gak perlu bayaran, Mbak, katanya dengan senyum yang membuat Maya tersipu. Lagi pula, aku senang bisa ngobrol sama Mbak Maya. Hujan akhirnya reda, dan Bima mengantar Maya sampai ke depan rumahnya. Saat Maya turun dari motor, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia menoleh ke arah Bima yang masih tersenyum di atas motornya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar memperhatikan matanya, mata yang penuh kebaikan dan semangat. Besok aku tunggu lagi ya, Ambi Aka, kata Bima sambil melambai. Lalu menghilang ke dalam malam Surabaya. Maya berdiri di depan pintu rumahnya, memegang jaket plastik yang masih hangat dari tubuh Bima. Hatinya dipenuhi perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Malam itu, saat Maya berbaring di kamarnya, pikirannya melayang ke Bima. Ia teringat senyumnya, ceritanya tentang kota, dan kebaikan kecil yang ditunjukkannya di bawah hujan. Ada debar di dadanya, sesuatu yang membuatnya menantikan perjalanan berikutnya dengan Bima. Namun, di sudut hatinya, ia tahu bahwa perasaan ini akan membawanya pada tantangan besar. Ayahnya, Pak Wiranto, insinyur cantik itu, naik ojol yang sama setiap hari, kata seorang pedagang kepada temannya. Kayaknya ada apa-apa, nih, sahut yang lain sambil terkekeh. Di sisi lain, Bima mengendarai motornya pulang ke kosannya, pikirannya dipenuhi oleh Maya. Ia tahu orang-orang memandang rendah profesinya, tapi ia juga tahu bahwa hidupnya menyimpan lebih dari yang terlihat. Di balik jaket ojol dan motor tuanya, ada rahasia yang ia pendam, sesuatu yang bahkan Maya belum tahu. Namun, untuk saat ini, ia hanya tersenyum. Merasa cukup dengan obrolan sore itu dan debar kecil di hatinya setiap kali nama Maya terlintas. Pagi di Surabaya selalu ramai dengan suara klakson dan deru motor yang mengisi jalanan. Maya, dengan jaket kerja dan helm keselamatan di tangan, kini mulai menantikan akhir hari kerja, bukan hanya untuk pulang, tetapi untuk perjalanan bersama Bima. Setiap sore, ia berdiri di trotoar dekat proyek jembatan, menunggu motor Bima dengan jaket hijau ojol yang khas. Siap ke rumah, Mbak Maya? Tanya Bima dengan senyum lebar, dan Maya selalu menjawab dengan tawa kecil, siap, Bang Bima. Perjalanan singkat itu telah menjadi bagian favorit dari harinya, momen di mana dunia terasa lebih ringan. Maya mulai memperhatikan sisi lain dari Bima yang membuatnya semakin terpikat. Suatu sore, saat mereka terjebak macet di dekat pasar, Maya melihat Bima turun dari motor untuk membantu seorang nenek menyeberang jalan. Ia memapah nenek itu dengan sabar, bahkan mengambilkan keranjang belanja yang hampir jatuh. Ketika nenek itu menawarkan beberapa lembar rupiah sebagai ucapan terima kasih, Bima menggeleng dengan tawa, "Nggak usah, Nek, hati-hati di jalan ya." Maya tersenyum dari jok belakang, hatinya hangat. Kebaikan Bima bukanlah sesuatu yang dipamerkan, itu adalah bagian dari dirinya, seperti udara yang ia hirup.
Di perjalanan-perjalanan berikutnya, mereka mulai berbagi lebih banyak tentang diri masing-masing di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip dengan suara kota sebagai latar. Maya menceritakan mimpinya untuk membangun rumah komunitas di Surabaya, tempat di mana warga miskin bisa belajar, berkumpul, dan merasa memiliki. Aku ingin membangun sesuatu yang lebih dari sekadar jembatan, Bima, katanya, matanya berbinar. Sesuatu yang benar-benar mengubah hidup orang. Bima mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu berkata, aku juga punya mimpi, Map. Aku ingin belajar teknik, mungkin jadi insinyur seperti kamu. Tapi untuk sekarang, aku cuma ingin jalanan ini aman untuk semua orang, nenek-nenek, anak-anak, siapa saja. Maya terkesan dengan visi Bima. Meski sederhana, ia mulai melihat bahwa di balik jaket ojol dan motor tuanya, Bima memiliki hati yang besar dan pikiran yang tajam. Suatu hari, setelah perjalanan yang lebih panjang karena hujan membuat jalanan macet, Maya menyerahkan sebuah kotak kecil kepada Bima. Ini untukmu, katanya, sedikit malu-malu. Menerima hadiah itu dengan rasa syukur, makasih, Mbak. Aku juga punya sesuatu untukmu, katanya, lalu mengeluarkan sebuah gelang sederhana terbuat dari VS yang dianyam dengan tali. Aku bikin ini dari es yang aku temuin pas ke pantai, biar kamu ingat laut dan mungkin juga ingat aku, katanya, wajahnya memerah. Saat itulah Maya menyadari bahwa ia telah jatuh cinta. Setiap tawa Bima, setiap cerita tentang mimpinya, setiap kebaikan kecil yang ia lakukan, membuat hatinya semakin yakin. Gelang VS itu kini selalu ia pakai. Jari-jarinya sering mengusap permukaannya yang halus, seolah membawa kehangatan Bima. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kekhawatiran yang semakin membesar. Ia tahu ayahnya, Pak Wiranto, tak akan pernah merestui hubungan ini. Setiap malam, saat makan malam di rumah, ayahnya sering berbicara tentang pria yang pantas untuknya, dokter, pengusaha, atau insinyur dari perusahaan besar. Kau harus pikirkan masa depanmu, Maya, katanya, nadanya penuh harapan, tapi tegas. Maya hanya mengangguk, tapi hatinya memberontak, membayangkan Bima yang menunggunya setiap sore dengan senyum yang tak pernah pudar. Di jalanan, bisik-bisik tentang mereka semakin keras. Di warung kopi dekat proyek, para pekerja mulai menggoda Maya dengan candaan ringan. Mbak Maya, kok selalu naik ojol yang sama? Jangan-jangan ada apa-apa, ya? Tanya seorang mandor sambil tertawa. Maya hanya tersenyum. Tapi di dalam hatinya, ia merasa semakin sulit untuk mengabaikan penilaian orang-orang. Bima juga mendengar bisik-bisik itu. Tapi ia tetap tersenyum, matanya penuh tekad. Ia tahu apa yang orang pikirkan tentangnya, tapi ia juga tahu bahwa hidupnya lebih dari sekadar jaket ojol dan motor tuanya. Malam itu, di kamarnya, Maya memegang gelang VS dari Bima. Jari-jarinya mengusap permukaan yang halus. Ia tahu bahwa cinta ini, meski indah, akan membawanya pada tantangan besar. Ayahnya, masyarakat, dan bahkan dirinya sendiri mulai mempertanyakan apakah ia cukup kuat untuk melawan arus. Tapi setiap kali ia memikirkan Bima, pria yang memapah nenek di tengah jalan, yang bermimpi tentang teknik, yang memberikan gelang VS dengan senyum malu-malu, ia merasa hatinya semakin mantap. Malam di rumah keluarga Maya di pinggiran Surabaya terasa mencekam. Cahaya lampu ruang tamu yang biasanya hangat kini terasa dingin di tengah ketegangan. Maya duduk di sofa, tangannya mencengkeram gelang VS dari Bima. Matanya penuh tekad, meski jantungnya berdegup kencang. Ia baru saja mengumpulkan keberanian untuk berbicara kepada ayahnya, Pak Wiranto, tentang perasaannya. Ayah, aku ingin menikah dengan Bima, katanya, suaranya mantap namun penuh emosi. Pak Wiranto, yang sedang membaca koran, menurunkan kacamatanya perlahan, wajahnya memerah, matanya menyipit penuh kemarahan. Bima, pengemudi ojol itu, suaranya menggelegar, mengguncang keheningan rumah. Maya, kau insinyur, anakku yang punya masa depan cerah. Kau pikir aku akan membiarkanmu menghancurkan hidupmu dengan pria yang cuma punya motor tua?
Ibu Maya, yang duduk di sudut ruangan, hanya menunduk, tangannya meremas ujung kain sarungnya, tak berani menyela. Maya mencoba menjelaskan tentang kebaikan Bima, tentang mimpinya yang besar, meski ia hanya pengemudi ojol. Tapi kata-katanya tenggelam dalam amarah ayahnya. "Cukup," bentak Pak Wiranto. "Mulai besok, kau dilarang naik ojol itu lagi. Aku akan mencarikan pria yang pantas untukmu." Malam itu, Maya dikurung di kamarnya, pintu terkunci, hatinya hancur. Ia memegang gelang Fauves, air matanya jatuh membasahi anyaman tali itu, seolah itu satu-satunya yang menghubungkannya dengan Bima. Di jalanan Surabaya, kabar tentang pertengkaran Maya dan ayahnya menyebar cepat melalui obrolan di warung kopi dan grup WhatsApp para pengemudi ojol. Para tetangga dan rekan kerja Maya mulai memandang Bima dengan tatapan penuh penilaian. "Kau terlalu nekat, Bim, mendekati anak insinyur," kata seorang pengemudi ojol senior sambil menggelengkan kepala. Bima berusaha tersenyum, tapi hatinya gelisah. Ia mencoba menghubungi Maya, tapi teleponnya tak dijawab. Pesannya tak dibalas. Ia sering melewati lokasi proyek jembatan, berharap melihat Maya, tapi ia hanya menemukan pekerja lain yang memandangnya dengan tatapan aneh. Bima mulai merasa seperti burung yang terperangkap, tak tahu cara mencapai Maya. Sementara itu, di rumah, Pak Wiranto mengatur pertemuan antara Maya dan seorang pengusaha muda bernama Ardi, pria yang dianggapnya pantas untuk putrinya. Ardi datang dengan mobil mewah dan setelan rapi, berbicara tentang bisnis properti dengan penuh percaya diri. Namun, Maya hanya duduk diam, pikirannya melayang ke Bima, ke senyumnya di bawah hujan, ke gelang Fauves yang selalu ia pakai. Pertemuan itu berakhir dengan Maya menolak Ardi dengan sopan, tapi tegas, membuat ayahnya semakin marah. "Kau membangkang demi pengemudi ojol itu?" teriak Pak Wiranto, suaranya penuh kekecewaan. Maya tak menjawab, hanya menunduk, hatinya terasa semakin tertekan. Tekanan dari keluarga dan pandangan masyarakat mulai membebani Maya. Ia kehilangan nafsu makan, wajahnya pucat, dan tubuhnya melemah. Suatu malam, ia pingsan di kamarnya, gelang Fauves terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Ketika sadar, ia sudah berada di rumah sakit, terbaring di ranjang dengan infus di lengannya. Dalam delirinya, ia terus memanggil nama Bima, suaranya lemah tapi penuh kerinduan. Perawat yang mendengarnya hanya menggelengkan kepala, tak tahu siapa Bima yang dimaksud. Pak Wiranto yang selama ini keras kepala mulai goyah melihat kondisi putrinya. Ia duduk di samping ranjang Maya, memandang wajah pucat anaknya yang terus menyebut nama Bima. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan keputusannya. "Apa aku terlalu keras pada Maya?" Gumamnya, matanya berkaca-kaca, melihat penderitaan putrinya. Ia memutuskan untuk mencari Bima, pria yang selama ini ia anggap tak layak, demi memastikan apa yang benar-benar membuat Maya bahagia. Di jalanan, Bima masih mengendarai motornya seperti biasa, tapi senyumnya tak lagi secerah dulu. Ia merindukan Maya, merindukan obrolan mereka di tengah kemacetan, merindukan tawa kecilnya saat menerima gelang Fauves ketika seorang pengemudi ojol lain memberitahunya bahwa Maya dirawat di rumah sakit. Jantungnya seperti berhenti. Tanpa berpikir panjang, ia memacu motornya menuju rumah sakit, bertekad untuk berada di sisi Maya, apapun yang terjadi. Di kamar rumah sakit yang diterangi lampu neon pucat, Maya terbaring lemah, tubuhnya masih terhubung dengan selang infus. Suara monitor jantung berdengung pelan, mengisi keheningan ruangan. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dan Bima masuk dengan langkah cepat. Jaket ojolnya basah oleh hujan malam, wajahnya penuh kecemasan, tapi matanya berbinar saat melihat Maya. Ia berlutut di sisi ranjang, menggenggam tangan Maya yang dingin. "Maya, aku di sini," bisiknya, suaranya penuh kelembutan. Maya membuka matanya perlahan dan saat melihat Bima, senyum kecil muncul di wajahnya yang pucat. "Bima, tuh kau datang," katanya, suaranya lemah tapi penuh kebahagiaan. Pak Wiranto yang berdiri di sudut ruangan menyaksikan momen itu dengan hati yang terenyuh. Selama ini,
Ia hanya melihat Bima sebagai pengemudi ojol, seseorang yang tak layak untuk putrinya. Namun, melihat bagaimana Bima menatap Maya dengan penuh cinta, mendengar nada tulus dalam suaranya, ia mulai memahami kebaikan Bima bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan profesi atau harta. Dengan langkah berat, Pak Wiranto mendekati mereka. "Bima," katanya, suaranya bergetar. "Jika kau benar-benar membuat Maya bahagia, aku tak punya hak untuk menghalangi." Bima menatap Pak Wiranto, matanya penuh rasa syukur dan hanya mengangguk, tak mampu berkata-kata. Hari-hari berikutnya, Maya mulai pulih. Warna kembali ke wajahnya dan semangatnya perlahan bangkit. Bima tak pernah jauh dari sisinya, membawa cerita-cerita kecil dari jalanan Surabaya untuk membuatnya tersenyum. Ketika Maya akhirnya diperbolehkan pulang, ia dan Bima mulai merencanakan masa depan mereka. Mereka memutuskan untuk mengadakan pernikahan sederhana di lokasi proyek jembatan, tempat Maya menghabiskan hari-harinya dan tempat mereka pertama kali saling mengenal. "Jembatan ini adalah simbol perjuangan kita," kata Maya sambil tersenyum, memegang tangan Bima. "Di sini kita akan memulai hidup baru bersama." Persiapan pernikahan berlangsung dengan penuh kehangatan. Para pekerja proyek yang awalnya penuh bisik-bisik tentang hubungan mereka, kini ikut membantu dengan antusias. Ada yang menyumbang kayu untuk membuat pelaminan sederhana. Ada yang menghias lokasi dengan bunga-bunga dari pasar, dan ada pula yang meminjamkan kain warna-warni untuk tenda. Lokasi proyek yang biasanya dipenuhi debu dan suara mesin kini berubah menjadi panggung cinta mereka. Maya dan Bima juga berbagi rencana besar mereka membangun rumah komunitas di Surabaya, tempat warga miskin bisa belajar dan berkumpul. "Ini untuk kota kita," kata Bima kepada para pekerja, "untuk anak-anak yang bermimpi seperti aku dulu." Pak Wiranto yang kini telah melunak ikut terlibat dalam persiapan. Ia datang ke lokasi proyek untuk pertama kalinya, bukan dengan tatapan merendahkan, melainkan dengan rasa hormat. Ia melihat Bima berbicara dengan para pekerja, mengatur segalanya dengan penuh percaya diri, dan ia mulai memahami mengapa Maya memilih pria ini. "Aku salah menilaimu, Bima," katanya suatu sore. Saat mereka duduk bersama di dekat tumpukan material, "Kau punya hati yang besar." Bima hanya tersenyum, menjawab dengan sederhana, "Saya cuma ingin Maya bahagia, Pak N." Malam sebelum pernikahan, Maya dan Bima duduk di pinggir lokasi proyek di bawah langit Surabaya yang penuh bintang. Mereka memandang siluet jembatan yang mulai terbentuk, mencerminkan lampu-lampu kota yang berkilau. "Kau tahu, Bima," kata Maya, memegang gelang Fauis yang selalu ia pakai, "aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini. Tapi aku tak pernah merasa sebahagia ini." Bima menggenggam tangannya, matanya penuh cinta, "Dan aku tak pernah menyangka seorang insinyur cantik akan mau naik motor tuaku." Candanya membuat Maya tertawa. Di bawah sinar matahari pagi yang hangat, lokasi proyek jembatan di Surabaya berubah menjadi panggung perayaan yang sederhana namun penuh kehidupan. Kain warna-warni berkibar lembut di antara tumpukan material. Bunga-bunga murah dari pasar tersusun rapi di sekitar pelaminan kayu yang dibuat oleh para pekerja. Dan aroma sati serta es kelapa yang disumbang pedagang kaki lima mengisi udara. Maya berdiri dengan kebaya putih yang sederhana, gelang Fauis dari Bima berkilau di pergelangan tangannya, mencerminkan cahaya matahari. Bima di sampingnya tampil gagah dalam beskap coklat yang dipinjam dari seorang pekerja proyek. Senyumnya penuh kehangatan. Lokasi yang biasanya dipenuhi debu dan deru mesin kini dipenuhi tawa, doa, dan ucapan selamat dari para pekerja, pengemudi ojol, dan warga sekitar yang datang untuk merayakan cinta mereka. Namun, sesaat sebelum ustaz setempat memulai doa pembuka, sebuah pemandangan tak terduga membuat semua orang terdiam. Dari ujung jalan menuju lokasi proyek, deretan truk dan mobil van modern berkilau seperti permata di bawah sinar matahari melaju perlahan masuk. Para pekerja menoleh, tangan mereka terhenti, mulut ternganga. Bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan. Seorang mandor menggosok matanya, tak percaya. "Itu apa?" "Keluarga Mbak Maya punya perusahaan besar.
Tanyanya kepada pekerja di sampingnya. Maya memandang Bima dengan alis berkerut, kebingungan terlihat di wajahnya. Bima hanya tersenyum kecil, matanya berkilau dengan rahasia yang selama ini ia simpan. Seorang pria berpakaian rapi turun dari salah satu mobil, membawa tablet dan mendekati Bima. "Pak Bima, semua dokumen sudah siap," katanya, menyerahkan tablet itu dengan hormat. Maya meremas tangan Bima, suaranya lembut tapi penuh rasa ingin tahu. "Bima, apa ini semua?" Bima menggenggam tangannya lebih erat, menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Di depan semua orang para pekerja yang kini menahan napas, Pak Wiranto yang berdiri dengan mata melebar, dan warga yang berdesakan untuk mendengar Bima akhirnya mengungkapkan rahasianya. Ia bukan sekadar pengemudi ojol yang mencari nafkah dengan motor tuanya. Ia adalah insinyur otodidak yang melalui kerja keras dan kecerdasan telah membangun perusahaan transportasi kecil namun sukses yang kini mulai menangani logistik untuk proyek-proyek besar di Surabaya, termasuk proyek jembatan tempat Maya bekerja. Pekerjaan ojolnya, katanya, adalah cara untuk tetap terhubung dengan jalanan kota, dengan nenek-nenek yang menyeberang jalan, dengan anak-anak yang berlari di trotoar, dengan kehidupan yang menginspirasinya setiap hari. Keheningan menyelimuti kerumunan sejenak, lalu meledak menjadi sorak-sorai dan tawa tak percaya. Seorang pengemudi ojol, teman Bima, berteriak, "Bima, kau bohongi kami, ya?" Sambil tertawa lebar, memukul bahu Bima dengan riang. Para pekerja proyek bertepuk tangan, beberapa di antaranya menggelengkan kepala, kagum sekaligus terhibur. Pak Wiranto, yang selama ini memandang Bima dengan rendah, berdiri membatu. Wajahnya bercampur antara kagum dan rasa malu. Ia teringat semua kata-kata keras yang pernah ia lontarkan, semua praduga tentang pengemudi ojol yang tak punya masa depan. Maya, di sisi lain, tak terlihat terkejut, matanya berkaca-kaca, tapi penuh cinta. Ia melangkah lebih dekat ke Bima, tangannya masih menggenggam tangan suaminya. "Aku mencintaimu bukan karena apa yang kamu miliki, Bima," katanya, suaranya mantap meski penuh emosi. "Aku mencintaimu karena siapa kamu, pria yang memapah nenak di jalan, yang bermimpi besar, yang memberiku gelang fos." Upacara pernikahan berlangsung dengan penuh kehangatan, diiringi doa-doa yang kusyuk dari ustaz dan tawa riang dari para hadirin. Ketika Maya dan Bima resmi menjadi suami istri, mereka berdiri di tengah pelataran proyek, dikelilingi oleh orang-orang yang kini memandang mereka dengan kekaguman. Bersama, mereka mengumumkan rencana besar yang telah mereka susun dalam diam dengan dukungan perusahaan transportasi Bima. Mereka akan membangun rumah komunitas di Surabaya, sebuah tempat dengan ruang belajar dan perpustakaan untuk anak-anak miskin, tempat warga bisa berkumpul dan saling mendukung. Bima juga berbagi mimpinya yang lebih besar, mendirikan sekolah teknik gratis, tempat pemuda seperti dirinya dulu yang hanya punya mimpi dan takut bisa belajar tanpa beban biaya. "Ini bukan hanya untuk kita," kata Bima, suaranya penuh semangat, bergema di antara tumpukan material. "Ini untuk Surabaya, untuk anak-anak yang berlari di jalanan, untuk kota yang kita cintai." Sorak-sorai kembali menggema, lebih keras dari sebelumnya. Beberapa pekerja menitikkan air mata, terharu oleh visi pasangan ini. Pak Wiranto, yang kini telah sepenuhnya menerima Bima, melangkah maju dengan mata berkaca-kaca. Ia memeluk menantunya, sebuah isyarat yang membuat Maya tersenyum lebar. Hatinya penuh kelegaan. Malam itu, lokasi proyek berubah menjadi pesta rakyat yang meriah. Musik dangdut mengalun dari pengeras suara sederhana. Anak-anak pekerja menari dengan riang, dan hidangan sate, rujak, serta es kelapa disantap bersama di bawah lampu-lampu proyek. Maya dan Bima berdansa di tengah kerumunan, tangan mereka saling bertaut, tawa mereka menyatu dengan suara kota yang tak pernah tidur. Saat malam semakin larut, Maya dan Bima berdiri di pinggir lokasi proyek, memandang siluet jembatan yang mulai terbentuk di kejauhan, berkilau di bawah sinar bulan. Jalanan Surabaya, yang dulu hanya menjadi tempat pertemuan singkat mereka, kini menjadi saksi cinta yang telah mengatasi segala prasangka. Mereka telah melewati badai penilaian, mengungkap rahasia yang mengubah pandangan semua orang,
dan membangun mimpi yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Gelang Voes di pergelangan Maya seolah berbisik tentang perjalanan mereka dari hujan deras di trotoar hingga pelaminan di bawah bintang-bintang bersama. Mereka tak hanya membangun jembatan dari beton, tetapi juga jembatan harapan untuk kota dan komunitas yang mereka cintai.